Tapi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Berita pagi awal pekan ini kita mulai dari informasi aksi kejar-kejaran mobil di jalan raya yang disertai tembakan peringatan di Lampung Tengah pada proses penyergapan pelaku pencuri dan pembobol kartu ATM. Sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan di dalam sumur warga di Tulang Bawang. Bayi yang baru terlahir itu diduga dibunuh terlebih dahulu oleh orang tuanya untuk menutup aib sebelum akhirnya dimasukkan ke sumur. Sebuah garasi untuk parkir kendaraan mobil bekas operasional milik Pemkab Lampung Barat ludes terbakar. Diduga api dipicu dari api puntung rokok yang dibuang sembarangan. Aksi kejar-kejaran mobil polisi dengan pelaku buronan pembobol ATM berlangsung di jalan raya di Jalan Lintas Sumatera Gunung Sugih, Lampung Tengah pada kemarin. Mobil sedan pelaku akhirnya berhasil dihentikan setelah dihadang mobil polisi yang mengejarnya. Aksi tembakan peringatan mewarnai penangkapan pelaku yang kemudian langsung diborgol petugas. Pelaku yang ditangkap bernama Refki Wijaya, pemuda berusia 20 tahun, warga Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dari penangkapan ini, polisi juga berhasil menyita kartu ATM milik korban dan uang sebanyak 30 juta rupiah dari hasil menguras ATM milik korbannya. Lalu kami lakukan pengejaran, kami lakukan pemberhentian, namun yang bersangkutan tidak berhenti. Sempat kejar-kejaran kurang lebih beberapa menit. Persis di depan di jalan lintas tengah Sumatera itu kita hadang dan kita hentikan. Lalu kita lakukan penangkapan, kita lakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobilnya. Dapatlah kita struk pengambilan hasil pengambilan di ATM-nya. Kemudian tersangka pun sudah mengakui. Hasil pembobolan ATM pelaku gunakan untuk membeli handphone, baju, celana, dan menraktir keluarganya untuk makan-makan pada saat lebaran. Dari hasil pemeriksaan awal polisi, modus pelaku yakni menukar kartu ATM korban dengan miliknya saat berpura-pura berusaha membantu calon korbannya yang mengalami kendala saat akan mengambil uang di mesin ATM. Pelaku yang sudah mengintai dan berhasil mengintip nomor PIN kartu ATM korban, kemudian menukar kartu ATM yang sudah disiapkannya tanpa disadari oleh korban. Kartu ATM yang berhasil dicuri pelaku itu kemudian dikuras isi tabungannya melalui mesin ATM di lokasi lain. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Aksi pencurian ini melanda rumah milik Wardani 53 tahun yang terletak di Waikandis, Bandar Lampung kemarin siang. Pencurian terjadi saat rumah korban sedang kosong ditinggalkan bekerja sebagai ASN yang menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Pengairan Provinsi Lampung. Dalam aksinya, pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang itu berhasil masuk rumah korban melalui pintu depan dengan cara merusaknya diduga dengan besi atau linggis. Pelaku kemudian mengacak-acak isi rumah termasuk kamar tidur korban. Dalam kejadian itu, pelaku berhasil membawa kabur berangkas berisikan uang tunai ratusan juta rupiah lebih yang rencananya untuk ongkos naik haji korban dan keluarganya serta ratusan gram perhiasan emas dengan total kerugian korban mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Berangkas semuanya sama cincin-cincin itu, cincin-cincin hiasan itu sama perhiasan uang dalam berangkas berapa nilainya, Pak? Berapa ya? 165 tambah 5.000 dolar tambah 3.000 real karena persiapan untuk gaji. Ya, itu kira-kira total berapa kerugiannya, Pak?
yang hampir 400 sampai 500-an lah. Aksi pencurian ini pertama kali diketahui oleh seorang wanita yang siang hari bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah korban. Saat tiba di rumah majikannya, ART korban mendapati dalam rumah sudah berantakan. Nggak curiga, kirain masih ada bapak sama Om Agus di depan. Berapa orang Mbak? Kayaknya 2 orang yang ngobrol itu tadi. Ada penutup muka nggak Mbak? Enggak, orang belakangnya doang, kalau depannya nggak kelihatan. Kasus pencurian ini kini tengah ditangani Kepolisian Polresta Bandar Lampung. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari jejak pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran ini melanda sebuah garasi tak berdinding milik Pemkab Lampung Barat pada Minggu sore. Kobaran api cepat membesar dan meludeskan isi garasi, yakni sebuah kendaraan mobil bus plat merah dan sebuah bak mobil truk. Garasi yang terbakar ini merupakan tempat penyimpanan kendaraan tua atau bekas kendaraan operasional Pemkab Lampung Barat. Petugas dari BPBD bersama petugas Pol PP saling bahu-membahu menyiramkan air untuk memadamkan api. Meski belum diketahui penyebabnya, namun kuat dugaan kebakaran dampak dari kelalaian orang tidak bertanggung jawab yang sembarangan membuang puntung rokok. Terlebih lingkungan garasi tempat menyimpan kendaraan tua milik Pemkab ini tidak dipagar dan banyak warga sekitar yang lalu lalang. Yang terbakar adalah 1 unit kendaraan mobil, memang mobil rongsokan sudah tidak terpakai. Juga dengan garasinya, untuk kerugian materinya belum kami lakukan penghitungan ya Pak Pandi ya. Nanti akan kami lakukan penghitungan melalui kepala bidangnya, nanti akan kami langsung laporkan ke pimpinan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka pada musibah kebakaran ini. Meski demikian, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kecelakaan beruntun terjadi di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Bandar Lampung pada Minggu siang. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan mobil dan 1 motor. Akibat kejadian ini seluruh kendaraan yang mengalami tabrakan mengalami rusak parah. Sementara kedua pengemudi mobil mengalami luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cokro Dipo Bandar Lampung. Menurut salah satu korban mengatakan, kecelakaan beruntun ini diduga pengemudi mobil sedan dengan plat nomor polisi BE1258CK mengantuk. Meski tidak melaju kencang, namun mobil tiba-tiba meluncur ke arah kanan hingga masuk ke arah jalur lawan dan akhirnya bertabrakan dengan mobil Pajero putih dengan plat nomor polisi BE1604BF. Saat bersamaan, sebuah motor yang tepat berada di belakang mobil sedan pun ikut kecelakaan. Saya lihat itu, kok ini melipir ke kanan, kayaknya ngantuk orang ini. Yang melipir ke kanan itu ya dia itu, jadi pas melipir ke kanan, posisi dari atas ada Pajero, nabrak lah, ceder. Berapa Pajero itu? Nabrak, saya posisi di belakang mobil itu. Mobilnya kecil? Yang sini. Ya, itu saya jatuh kan, yaudah, ingat itu, motor saya di tengah-tengah mobil itu yang saya lihat. Itu kalau lihat dan supirnya yang bawa perempuan berapa? Yang di sini laki-laki semua. Polisi yang tiba ke lokasi kemudian melakukan olah TKP dan mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Berita pagi awal pekan ini kita mulai dari informasi aksi kejar-kejaran mobil di jalan raya
yang disertai tembakan peringatan di Lampung Tengah pada proses penyergapan pelaku pencuri dan pembobol kartu ATM. Sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan di dalam sumur warga di Tulang Bawang. Bayi yang baru terlahir itu diduga dibunuh terlebih dahulu oleh orang tuanya untuk menutup aib sebelum akhirnya dimasukkan ke sumur. Sebuah garasi untuk parkir kendaraan mobil bekas operasional milik Pemkab Lampung Barat ludes terbakar. Diduga api dipicu dari api puntung rokok yang dibuang sembarangan. Sesosok bayi ditemukan tewas di dalam sumur milik Purwatri, warga kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Minggu siang. Oleh polisi dan warga yang menemukan mayat bayi kemudian langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat guna kepentingan visum. Dari hasil pemeriksaan tim medis, bayi laki-laki yang tewas di dalam sumur diduga baru terlahir. Dari perutnya masih ada tali pusar menempel dan kuat dugaan proses persalinannya tanpa bantuan bidan atau dokter. Yang mengejutkan, bayi malang ini juga diduga dibunuh terlebih dahulu oleh orang tuanya dengan cara dicekik lehernya hingga tewas dan mayatnya kemudian dibuang ke sumur. Mengelupas, sudah ada tanda-tanda pembusukan. Kemudian mungkin karena terendam air, karena kalau terendam air itu akan lebih cepat pembusukannya. Kemungkinan sebab kematian ditemukan ada bekas jeratan di leher. Ya, kemungkinannya dari asfiksia atau karena cekikan sehingga ada henti nafas itu yang menyebabkan kematiannya. Untuk lama meninggalnya atau kematiannya kemungkinan lebih dari 6 jam. Dan benar bahwa ada mayat bayi berjenis kelamin laki-laki. Kirakan kurang lebih baru 10 jam apa 12 jam lah. Kondisi sendiri bagaimana? Kondisinya ditemukan sudah meninggal. Habis kita angkat dari dalam sumur, terus kita bawa ke puskes, dilakukan visum. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku pembunuhan yang disertai pembuangan mayat bayi di dalam sumur ini. Kuat dugaan pelaku pembunuhan bayi adalah orang tuanya sendiri yang tidak menginginkan si bayi malang terlahir ke dunia karena untuk menutupi aib. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kepolisian Polres Lampung Selatan Minggu siang berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban Sukamti, wanita Parubaya berusia 58 tahun, warga desa Pancatungga, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan. Pelaku berinisial NF yang tidak lain adalah cucu korban sendiri yang masih berusia 14 tahun. Kapolres Lampung Selatan AKBP Muhammad Syarhan mengatakan pelaku berhasil ditangkap setelah sempat buron selama 24 jam usai membunuh neneknya. Pembunuhan dilatar belakangi kemarahan pelaku yang tidak terima dituduh mencuri uang korban sekitar Rp500.000 yang digunakan untuk membeli ponsel genggam baru. Saat terjadi cekcok mulut soal tuduhan mencuri uang itu, pelaku kemudian mendorong neneknya hingga terjatuh ke lantai di rumahnya dan segera mengambil pisau pemotong daging yang digunakan korban sehari-hari untuk berjualan ayam potong untuk menghabisi nyawa korban. Dilakukan oleh si pelaku ini bersama dengan neneknya dalam sehari-hari. Dia memang si korban ini sering melakukan tindakan kekerasan. Hasil pengakuan daripada si pelaku, karena pelaku tidak diizinkan oleh neneknya untuk keluar rumah setelah kegiatan pulang sekolah. Dan pada saat sebelum kejadian, si tersangka ini dituduh oleh neneknya itu adalah mencuri uang
dengan dia dilihat oleh si korban atau neneknya ini adanya handphone baru. Sehari-hari pelaku dititipkan orang tuanya yang bekerja merantau di Pulau Jawa, tinggal di rumah korban dan tinggal hanya berdua saja. Selama tinggal dengan korban, pelaku membantu neneknya berjualan daging ayam potong dan kebutuhan bumbu dapur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan 365 tentang menghilangkan nyawa orang lain, ancamannya 15 tahun kurungan penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Peristiwa pembunuhan terhadap Sukamti, wanita berusia 58 tahun, warga desa Pancatunggal, Kecamatan Merbau, Mataram, Lampung Selatan, oleh NF, cucunya sendiri itu terjadi pada Sabtu dini hari 8 Juni lalu. Saat itu, korban ditemukan anak-anaknya yang sedang akan berkunjung ke rumahnya sudah tewas bersimbah darah di ruang belakang. Korban ditemukan tewas dibunuh dengan luka bekas sayatan senjata tajam di bagian lehernya. Namun saat korban ditemukan tewas, satu-satunya orang yang tinggal dengan korban, yakni cucu korban berinisial NF, ikut menghilang. Kita masih melakukan tindakan mencari informasi sebanyak mungkin dari sekitar TKP dan petunjuk-petunjuk yang lain. Itu lukanya sendiri bang korban? Lukanya diduga akibat benda tajam. Di bagian? Untuk di bagian leher. Dan untuk memastikan nanti kita tunggu hasil visum dari pihak puskesmas. Dugaan polisi, pelaku pembunuhan korban adalah cucu korban sendiri. Benar saja, polisi yang melakukan pengejaran kemudian berhasil meringkus NF, remaja 14 tahun yang membunuh korban. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu rumah keluarganya di Lampung Selatan. Pelaku tercatat sebagai seorang pelajar SMP kelas 2. Pelaku kini terancam kurungan 15 tahun kurungan penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Banjir ini melanda jalan di Kampung Tritunggal Jaya, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang pada Minggu siang. Ketinggian air banjir merendam jalan hingga selutut orang dewasa. Dampak banjir menyebabkan warga pengguna kendaraan kesulitan untuk melintas. Jalan yang terendam banjir ini merupakan jalan alternatif penghubung dengan puluhan desa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Rawapitu, Kecamatan Rawajitu, dan Kecamatan Penawar Aji. Banjir disebabkan tidak berfungsinya drainase di sisi jalan dengan baik. Dampaknya saat cuaca hujan deras, air tidak bisa segera terbuang dan justru menggenangi badan jalan. Jalan ini sering banjir Pak ya? Banjir ini, tiap hujan pokoknya. Penyebabnya apa sih Pak? Ya mungkin karena itu lebih rendah daripada airnya. Oh gitu ya. Harapannya apa sih Pak? Ya? Harapannya apa ini? Harapannya ya pemerintah tempat lah. Perbaiki ya? Perbaiki, dibuat jalan yang lebih bagus. Oke, makasih Pak Budi. Yo, makasih ya. Ya Pak. Meski melintas dengan pemukiman, warga berharap infrastruktur jalan segera diperbaiki, mengingat jalan ini merupakan akses terdekat penghubung dengan 3 kecamatan tetangga. Sehari-hari jalan ini juga menjadi akses termudah masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi untuk dibawa ke kabupaten di Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.